Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adrian Baroka dari kelas HKP 7B akan mempresentasikan materi tentang proses bisnis dan risiko bisnis. Materi yang pertama yaitu proses bisnis. Suatu proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang berujung pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses bisnis juga didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Proses harus meliputi beberapa masukan tertentu atau defined inputs dan satu keluaran atau single output. Berbagai input ini terdiri dari semua faktor yang mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, pada nilai tambah atau added value dari barang atau jasa. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai proses-proses manajemen atau manajemen proses, operasional atau operational process, dan pendukung bisnis, supporting business process. Selanjutnya, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh auditor internal yang mempelajari proses bisnis, yaitu yang pertama, top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Dalam top-down approach, auditor internal memulai analisisnya dari tingkat organisasi sampai pada tingkat kegiatan. Top-down approach menghasilkan seperangkat proses yang menentukan tetapi tidak terlalu banyak. Top-down approach biasanya dilakukan oleh tim auditor yang mempunyai perspektif menyeluruh tentang organisasi tetapi tidak menguasai secara rinci masing-masing area kegiatan. Jadi ada potensi terlewatnya proses-proses tertentu yang ternyata menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan yang kedua yaitu bottom-up approach atau pendekatan dari bawah ke atas. Bottom-up approach dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Proses-proses ini kemudian dihimpun sampai ke tingkat organisasi. Bottom-up approach ini sangat efektif untuk organisasi yang relatif kecil, namun kurang efektif untuk organisasi yang kompleks dan relatif besar. Dalam organisasi yang kompleks dan relatif besar, tim audit akan kewalahan dalam menentukan prioritas suatu proses terhadap proses yang lain. Karena pentingnya suatu proses akan berubah ketika menaikkan tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu penyempurnaan proses bisnis. Yang pertama, pilih proses yang tepat. Auditor internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit, pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proyek perbaikan. Pendekatan ini meliputi proses-proses pemilihan yang menentukan bagi keberhasilan strategi organisasi. Memilih proses-proses yang rumit, kompleks, yang lintas fungsi, dan memilih proses-proses di mana ada konsensus mengenai perlunya perbaikan. 2. Perolehan dukungan pimpinan. Sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim yang menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Para individu ini seringkali percaya bahwa orang lain yang memerlukan penyesuaian dan bukan mereka. Audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan ini. Yang ketiga, isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim-tim audit memerlukan tenaga yang terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Anggota tim harus memiliki naluri bisnis yang kuat dan berkemampuan menambah nilai pada proses bisnis. Pimpinan audit harus mempertimbangkan pemberian pelatihan yang tepat waktu agar anggota tim memperoleh pengetahuan yang mutakhir dalam bidang yang diperlukan. Yang keempat, tetapkan tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk area yang dipilih untuk diperbaiki, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan adalah, apakah standar kinerja untuk kegiatan di area ini? Apa yang dianggap praktik-praktik terbaik untuk fungsi yang ditangani? Apa indikator-indikator kerja untuk KPI atau the Key Performance Indicator? Dan apa keberhasilan dari fungsi yang ditangani? 5. Identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Lakukan gap analisis dan proses analisis yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk perbaikan. Tujuan gap analisis ialah untuk menentukan area mana yang ada kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dengan tolak ukur yang ditetapkan. Yang keenam, lakukan pengujian transaksi.
Seperti pada assurance project, kebanyakan project penyempurnaan proses seyogyanya melakukan pengujian transaksi dan pengujian pengendalian. Ada fokus tambahan dalam pengujian transaksi ini, yakni menilai efektivitas proses, biaya, dan efisiensi di samping efektivitas pengendalian. Yang ketujuh, pahami akar permasalahan. Untuk setiap masalah, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya atau the root cause. Menentukan the root cause dari suatu isu memerlukan analisis yang mendalam, yang memakan banyak waktu dan upaya. Dalam banyak hal, manajemen mungkin sudah mengetahui adanya suatu isu proyek yang berjalan, menambah nilai dengan memberikan pecahan pada akar permasalahan. 8. Cari jalan keluar, pecahkan masalah. Sesudah tim proyek menentukan apa masalah-masalah atau isunya, langkah berikutnya adalah membuat pemecahannya. Beberapa fungsi auditor internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses atau process owner. Dalam proyek-proyek perbaikan atau penyempurnaan proses, praktik yang lebih baik adalah tim auditor internal bekerja sama dengan process owner untuk mendapatkan kesepakatan mengenai analisis akar masalah dan membuat rencana tindak lanjut bersama dengan proses owner untuk menjawab masalah yang terungkap dalam analisis akar permasalahan. Yang kesembilan, ceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses ialah membuat laporan tetap ringkas, namun masih menceritakan kisah bisnisnya. Sebagaimana halnya dalam segala bentuk komunikasi di mana para auditor mengharapkan para eksekutif masih membaca laporan ini, haruslah ringkas. Auditor internal harus memulai dengan isu yang paling penting. Jika laporannya tidak memulai dengan headline atau pokok-pokok bahasan, para pembaca akan kehilangan arah dan tidak akan menangkap isu-isu terpenting. Yang ke-10, atur dengan penyampaian pesannya. Ketika akan menerbitkan laporan proyek, audit internal seyogyanya melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaiknya apapun laporan ditulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan akurat dan benar. Pertemuan-pertemuan semacam ini juga membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pimpinan bisnis. Materi selanjutnya yaitu risiko papan atas untuk tahun 2019. Risiko yang pertama yaitu kesiapan dalam bidang teknologi informasi, kurangnya daya tahan dan ketangkasan untuk bertahan, beban biaya dan utang yang signifikan. Risiko yang kedua yaitu tantangan-tantangan dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Yang ketiga, perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya. Yang keempat, kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman cyber. Yang kelima, keengganan untuk berubah akan menghambat kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam model bisnis dan operasi-operasi perusahaan yang penting. Yang keenam, kecepatan yang tinggi dari disruptif atau teknologi baru dalam industri. Yang ketujuh, risiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas dan risiko keamanan informasi. Yang kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan data analitik dan big data atau data besar. Yang ke-9, budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya. Yang ke-10, melanjutkan dan mempertahankan pelanggan akan semakin sulit. Demikian pemaparan saya tentang materi proses bisnis dan risiko bisnis. Jika ada kesalahan pemaparan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.